habit ya. Harus tetap sehat, Harus anak tetap muda. sehat. Ah, bener, jangan sampai kalah ya sama yang Iya. bisa dikatakan. BBC 2024 buktikan bahwa siswa kalian siap memanjat dunia bersama FPTI Buleleng. Oke, tapi menurut perkembangan sampai dengan di tahun 2024 ini banyak ya Pak minat generasi muda untuk terjun langsung sebagai atlet FPTI sendiri. Iya, kalau dilihat dari atlet yang sudah kami bina, Mhm, minat dari masyarakat ini sangat besar. mhm, Dilihat dari wilayah-wilayah yang ikut, malahan dari wilayah TJ Kulu itu ada, mhm, mhm. Tengah Buleleng ada, Banjar, Seririt, dan hanya Grogak yang belum mengirimkan atlet panjatnya. Kemungkinan karena situasinya kita berjauhan, Mhm. jadi tidak ada wahana yang uh, mengimplementasikan di daerah Grogak. Karena yang di Seririt kan kami punya boulder dan saat ini kondisinya memang tidak layak digunakan. Karena mungkin jarak, jadi dari Kecamatan Grogak belum ada yang mengirim. Oke, ya ini kan olahraga panjat tebing bisa dikatakan olahraga ekstrim begitu ya. Ini seperti apa peran dari penyelenggara ataupun dari pengurus FPTI itu sendiri untuk mengedukasi ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita dari panjat tebing memang kelihatannya ini olahraga ekstrim gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita sudah mulai terjun, apapun itu olahraga selalu ada risikonya kalau kita dilakukan dengan gegabah gitu. Tapi Mm-mm. di sini dari panjat tebing kita
ada yang namanya lane, border, dan speed. Nah itu dari speed dan border itu harus ada pengamannya, baik tali pengaman dan juga harness maupun webbing itu. Jadi dari hal-hal itu harus dipakai tali yang berstandar nasional yang sudah kita harus wajibkan, harus itu kita pakai. Jadi bagaimana kita selaku atlet atau selaku pelatih berdisiplin untuk melakukan hal seperti itu. Nah kebetulan untuk hari ini atau yang akan datang ini kita hanya melombakan di bidang border. Nah, untuk border itu kita tidak pakai pengaman, yaitu ketinggiannya kurang lebih 4 meter. Jadi di bawahnya kita pakai matras gitu. Nah itu Bu. Oke. Karena ini olahraga yang begitu ekstrim begitu ya Pak ya. Ini bagaimana peran dari pelatih untuk meyakinkan image itu supaya menghilang ketika sudah terjaring beberapa atlet-atlet? Jadi dari kami dari Panjat Tebing itu sudah dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa apapun yang kita lakukan itu apabila kita lakukan dengan tidak berhati-hati, gegabah, itu selalu ada risiko. Tapi di sini kita sudah ada pelatih-pelatih yang sudah senior, sudah bagus sudah di sini, dan juga peralatan yang sudah memenuhi standar. Itu apabila itu sudah dilakukan dengan baik, pasti itu akan bisa membuat kita selamat untuk melaksanakan kegiatan itu. Oke, sampai saat ini memang aman-aman saja ya Pak ya? Ya, dari aman-aman berbagai saja, atlet gitu. yang dibina untuk melakukan pelatihan. Ini pelatihannya difokuskan di mana Bapak? Karena tadi Pak Sekretaris menyampaikan sudah terjaring dari Tejakula ya kan, calon atlet, udah bisa dikatakan calon atlet begitu ya, dan dari daerah yang ada di Buleleng. Nah ini karena keterbatasan jarak yang bisa dikatakan lumayan, andai kata pusat pelatihannya di kota, ini sementara dipusatkan di mana Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi kita pusatkan sementara itu di Bane Patre, di Wall Climbing Bane Patre gitu. Untuk sebenarnya ada 2 itu di Taman Kota, karena kemarin ada himbauan dari DLH, jadi sementara di sana di stop dulu latihannya. Jadi kami sementara kita fokuskan di Wall Climbing Bane Patre. Oke, berarti fasilitas sudah memadai ya Pak ya, di Bane Patre nggih. Dan perlu yang tambahkan di sini, kenapa kita pakai border untuk lombanya di sini? Satu-satunya di Bali itu hanya ada border yang sudah ada atapnya gitu. Makanya untuk antisipasi nanti hujan, kita sudah bisa melaksanakan lomba ini gitu. Oh gitu, berarti sudah diperhitungkan ya, karena kita sudah memasuki yang namanya musim penghujan gitu Pak ya. Bisa dikatakan atlet itu kan bisa terpleset gitu ya, saking licinnya ya kalau tidak ada bouldernya begitu nggih. Oke. Dan untuk pemahaman ataupun mungkin semacam tips dan trik kepada para atlet yang sudah terjaring nih Pak Sekretaris supaya tetap bertahan sampai dengan adalah generasi dari Desa Arita, itu seperti apa Pak Sekretaris? Ya, terima kasih Bu Ayu. Tips dan triknya itu sebagai olahragawan itu ya harus disiplin. Latihan harus hormat kepada pelatih, karena setiap pelatih memiliki program yang tujuannya sangat baik untuk atlet-atletnya. Kalau di FPTI Buleleng kita sudah membuktikan bukan hanya Desa Madirita, tapi ada KDADAC, ada Melia, dan juga ada teman-teman yang lainnya yang masih berharap bisa masuk ke level internasional. Karena dari pihak Buleleng itu sudah ada level nasionalnya, dan kami bisa buktikan dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih selama periode 3 tahun terakhir. Ini memang Buleleng itu sudah memiliki jam terbang yang baik untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Hanya saja ada 1 orang yang di level internasional, ini pun juga luar biasa, sudah sampai lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jadi untuk tips dan triknya sekali lagi itu kepada atlet, kita lihat bercermin pada atlet-atlet yang sudah ada di level nasional dan internasional, mereka itu memiliki kegigihan untuk latihan. Minatnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu disiplin dan semangat untuk latihan itu luar biasa. Jadi kalau kita ada jadwal jam 3, mereka datang itu jam 2 paling lambat. Dan ada jam 1 sudah mulai latihan pemanasan. Kita ketahui kan di Bane Patre dengan lapangan yang dalam kondisi panas, jadi di trek
lari itu anak-anak sudah berlari tanpa ada himbauan dari pelatih. Dan ini juga sudah berlangsung dengan atlet-atlet yang sudah kami bina. Jadi sudah masuk pendidikan karakter kepada anak-anak bahwa dimanapun kita berada tetap menjaga diri agar tetap semangat, sehat, sehingga nantinya pada saat pelatihan yang benar-benar ada di Buana Patre kita bisa maksimal. Oke, kira-kira apa sih tantangan menjadi atlet panjat tebing, Pak Sekretaris? Iya, kalau menurut pengalaman saya selama ada di panjat tebing, tantangannya hanya ada satu, yaitu kembali ke awal itu semangat dan minatnya. Karena kami lihat ada pergeseran pada saat anak-anak sudah bagus di usia dini, pada saat dia masuk ke usia remaja. Jadi anak-anak kita ketahui pada saat usia remaja mungkin mereka berpikir ada kegiatan lain yang lebih menarik dan rela meninggalkan kegiatan panjat tebing yang sudah mereka lalui dari usia dini. Nah, ini menjadi masalah yang perlu dievaluasi dari pihak kami dan sudah berjalan, sehingga atlet-atlet yang kemarin baru masuk dari usia dini ke usia remaja itu sudah mulai merasakan apa itu pentingnya panjat tebing bagi dirinya sendiri. Karena bukan hanya kita cari prestasi, tapi kita cari karakter yang dibelajarkan di panjat tebing. Itu pertama pastinya ada disiplin, yang kedua saling menghargai, saling menghormati, yang ketiga itu menghargai waktu untuk diri kita sendiri, dan sehingga nantinya ada prospek kekeluargaan di dalam FTI panjat tebing. Iya, kira-kira awal dasar untuk ingin menjadi seorang atlet panjat tebing, apakah memang harus pintar memanjat atau seperti itu, Pak? Kan karena pemahaman dari anak-anak usia dini bisa dikatakan dari SD SMP kan harus seperti itu ya, yang lebih ditekankan begitu. Oh, nggak bisa manjat, nggak cocok nih jadi atlet panjat tebing ya. Seperti apa, Pak Sekretaris? Iya, sebenarnya ada dua pola bagaimana kita melihat anak itu agar bisa kita lihat ini berbakat begitu. Pola pertama, ini sudah banyak ada orang tua, jadi saya lihat di story WA kita bicarakan kenyataan di lapangan. Jadi ada memang orang tua itu sudah menyiapkan, karena kan olahraga panjat tebing itu sudah masuk olahraga anak-anak. Jadi ada peralatan yang bisa kita buat di rumah sendiri. Jadi itu sudah ada. Itu pun juga masih baru pengenalan di anak-anak. Yang kedua, perlu kita ketahui banyak sekolah yang pesimis awalnya, karena saya tidak punya atlet, saya tidak ada siswa yang bisa memanjat. Kenapa tidak bisa memanjat? Karena mereka tidak punya arena di sekolahnya. Jadi pada saat lomba kita bisa lihat, yang pertama kalau memang anak itu punya semangat, kelihatan dari passionnya dia pada saat memanjat. Jadi dari gigihnya dia. Nah, disitulah yang kita ingin bina. Karena panjat tebing itu kalau hanya ada bakat, tidak ada latihan yang rutin, itu sama saja hasilnya nol. Jadi kalau memang dia punya semangat, bakat itu akan muncul melalui program kita yang kita akan jalankan selama di panjat tebing. Begitu. Kan ada yang beda ya, Pak ya, memang fasilitas ataupun sarana untuk latihan panjat tebing sudah seperti itu ya. Beda dengan kalau anak-anak yang sering panjat pohon, otomatis kan ada rasa kaget gitu. Pernah nggak menemukan atlet yang dibina seperti itu, Pak? Iya, kalau pengalaman dari saya pribadi, sebelumnya saya ada di SD yang tinggi di Git-Git. Jadi banyak siswa yang merasa dirinya udah bisa memanjat karena kan biasa memanjat pohon cengkeh. Jadi banyak siswa, saya siap. Nah, pada saat dia terjun ke arena panjat, jadi banyak anak-anak, kok saya jatuh saja begitu loh. Karena pegangan dia itu kecil-kecil kan kalau di panjat tebing. Jadi mereka itu merasa, Pak, kok beda ya pohon sama arena panjat gitu. Nah, jadi saya tekankan bahwa memanjat itu adalah keahlian yang perlu dipahat gitu loh. Bukan hanya keahlian yang memang sedemikian rupa sudah ada dalam diri anak-anak, tapi memang perlu dibina. Jadi perlu dilatih dengan program yang sedemikian rupa, sehingga anak-anak itu memang benar-benar bisa memanjat. Karena di panjat itu bukan hanya memerlukan kekuatan tapi juga IQ. Jadi melihat pola poin-poin yang mereka akan ambil itu sangat berpengaruh pada kualitas hasil panjatan pada anak-anak. Begitu. Apa kelebihan dan kekurangannya Bapak ketika sudah menjadi atlet panjat tebing? Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Jadi kelebihannya begini, ya kita dari awal lihat dari atlet yang datang ke sana untuk mencoba pada dasarnya,
Jadi itu memanjat. Jadi baru pertama kali dia memanjat merasakan itu, melihat ke bawah itu tidak enak, rasanya takut gitu. Nanti setelah di atas sudah berkali-kali dia naik sampai ke atas gitu, dia akan merasakan nikmat di atas. Apalagi ada ayunan-ayunan gitu di sana, dia digantung di tali gitu, dia merasa nikmat akhirnya gitu. Jadi untuk biasanya suka dukanya sebagai atlet panjat tebing itu karena kita ketahui bahwa kita di Buleleng ini hanya ada satu tempat untuk latihan sementara di sini. Jadi sementara kita jaring di dalam mengadakan lomba-lomba. Setelah itu karena tempatnya untuk atlet itu tempatnya jauh gitu, jadi dia tidak bisa mengikuti latihan fokus di Bwanepatra gitu. Jadi kadang-kadang dia berhenti untuk itu. Tapi yang seperti yang katakan teman tadi itu adalah kalau dia mempunyai minat itu, bahkan itu dari 70 berapa jauh-jauh ke sini. Dia orang tuanya itu motivasi ikut sampai malam kadang-kadang latihan di Bwanepatra ini gitu. Jadi itu yang perlu yang sampaikan. Oke, berarti ada kesan tersendiri ya. Tapi ketika sudah di atas nih, maksudnya ya, yang latihan gitu ya. Tapi penekanan itu kan harus terus ya, Pak ya, disampaikan oleh calon atletnya. Jadi jangan punya rasa ketakutan. Istilahnya yang fobia, Pak ya, fobia ketinggian itu kan kita tidak tahu ya, saking semangatnya tiba-tiba udah di ketinggian di atas. Itu yang sulit diatasi biasanya, Pak. Pernah nggak menemukan seperti itu, Pak? Mungkin banyak ya yang ditemukan ya, Pak ya, untuk calon atlet yang akan dibina begitu. Kalau dari pribadi terus terang saya fobia ketinggian. Jadi saya udah beberapa kali mencoba memanjat karena memang beda. Pada saat kita yang takut dengan ketinggian, pada saat menaik baru 3 papan aja sudah merasa aduh kayak mau meninggal ini kalau jatuh gitu. Tapi karena kita harus membiasakan diri, saya juga membiasakan terus naik, kita harus lawan. Yang namanya ketakutan kalau kita tidak hadapi kan terus akan menjadi ketakutan sejati. Jadi ada dalam diri yang tidak bisa lepas. Jadi setelah sedemikian rupa saya ikut dan memanjat dari papan 1, papan 2, papan 3 sehingga hasilnya sampai top, sampai atas. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kabid. Memang kenikmatan di atas itu akan dimiliki oleh orang yang sudah pernah di atas. Jadi kalau memang kita tidak bisa melawan rasa takut dari bawah, rasa takut itu kan menghantui sampai akhir hayat. Jadi harus kita berani lawan. Jadi kepada seluruh peserta yang mau bergabung dengan kami, ayo kita lawan. Ayo kita buktikan, ayo kita cari kenikmatan yang benar-benar kita ketahui ketika kita ada di atas EPTI Buleleng. Wah, luar biasa. Itu kecepatan juga diatur ya, Pak ya, untuk sampai di atas gitu ya. Iya. Kita ada 3 kategori. Jadi ini pemahaman kepada masyarakat. Untuk kecepatan itu kita ada di kategori speed. Jadi bagaimana anak-anak atlet panjat tebing itu berusaha menjadi yang tercepat, itu di speed, kategori speed. Yang kedua ada di lead. Ada bagaimana kita mengetahui atlet yang paling tinggi naik. Jadi itu penilaiannya. Yang ketiga ada di boulder, itu bagaimana ada poin pertama start betul apa tidak, yang kedua ada bonus, yang ketiga ada top. Jadi waktu di boulder itu hanya dibatasi 6 menit untuk dalam menaiki dari papan boulder tersebut. Oke, berarti ada kategori-kategorinya ya, Pak. Itu sudah dipahami ya oleh beberapa atlet yang menjadi atlet binaan sudah semua paham. Baik, ya kita juga menantikan Pak ya, atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139997990. Sudah berdering, mohon izin kepada kedua narasumber kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Papa Dimas bagaimana, sudah pulih? Ya, masih juga ini. Tetap masih. Atau mungkin ingin mencoba menjadi atlet panjat tebing? Tapi memang Papa Dimas ini juga jago manjat ya, Pak? Iya, manjat pohon kelapa. Oke, silakan Papa Dimas, apa yang ingin disampaikan? Mungkin sebelum ke topik ada pantun kepada kedua narasumber. Kasih pantun dulu nih. Oke. Ya. Pak Bupati, Pak Camat kesebekan. SPTI tetap semangat, gaskan. Oke, luar biasa Pak Dimas. Ada pantun balasan kalau tiba-tiba terinspirasi spontan? Belum. Oke, lanjut Papa Dimas.
ini buat Bapak narasumber kedua, Pak narasumber. Pak Camat Bang Mandor hari Kamis pergi ke Solo. Cakep. Yang kedua narasumber. Jangan kasih kenal Hari ke Semongko. Oke. Begini ya, sebagai masyarakat Buleleng, masyarakat Bali mendukung dan mensupport ya. Apapun itu olahraga di Kabupaten Buleleng agar tetap dilaksanakan itu. Dan saya berdoa mudah-mudahan ada Erita, Desa Rita ini kan berlaga sekarang ya di luar negeri. Iya. Ya mudah-mudahan mendapat piala ini, meraih piala ya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-temannya itu baik putra dan putri ya. Dan saya ini cuma ada masukan sedikit ya. Itu baik seperti Desa Rita dan teman-temannya itu yang sudah mengharumkan nama Buleleng itu, kalau bisa nanti kedepannya itu ya untuk diberikanlah pesangon itu. Artinya setiap bulan itu berikan ya berapa gitu, agar karenanya sudah itu mengharumkan nama Buleleng itu, nama Bali itu. Apa gigihnya mereka itu agar tetap diperhitungkan. Itu masukan saya dan juga teman-teman yang lainnya. Marilah kita sebagai anak-anak generasi penerus masyarakat artinya Bali dan khususnya Buleleng tetap semangat ini demi menjaga nama baik Buleleng dan Bali pada umumnya. Ya, itu harapannya selalu mensupport dan mendukung ini apapun kegiatan dan olahraga di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Mayo. Baik, terima kasih Papa Dimas atas masukannya begitu ya. Ini hanya sekedar masukan ataupun saran berhubung Desa Arita akan sudah membawa nama baik Buleleng dan Bali begitu pada umumnya. Paling tidak diberikan pesangon tiap bulannya. Ini bagaimana nanti ya pengaturannya dari pengurus FPTI sendiri ya. Baik, selain Papa Dimas, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 atau bisa ke WA per 1 ya di 081139999790. Sembari menantikan atensi pendengar lain, silakan untuk dijawab apa yang menjadi penyampaian Papa Dimas, Pak Sekretaris. Oke, baik, selamat pagi Bapak Dimas. Jadi luar biasa ya. Ini sedikit promosi juga untuk pengambil kebijakan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Dimas. Jadi kami juga menginginkan ada penghargaan dari pihak pengambil kebijakan bahwa adanya kepastian kepada anak-anak yang sudah berlaga dan berhasil mengharumkan nama Buleleng dalam bentuk apapun itu. Ada penghargaan. Kalau dari Desa Rita, sepengalaman kami melihat dari perjalanan dia selalu ada penghargaan dari pihak-pihak. Kemarin ada panggilan dari PJ Bupati, Pak ya. Iya. Ada penghargaan, hanya saja Desa Rita hanya bisa 2 jam di sini, harus balik lagi karena persiapan berlaga di Olimpiade. Jadi kepada tim pengambil kebijakan, kami juga mohon untuk melakukan monitoring kepada atlet-atlet yang sudah berlaga dan mengharumkan nama Buleleng sehingga ada penghargaan dalam bentuk setidaknya mereka bisa merasa dihargai. Oke, oh ini istilahnya sudah terencana juga Pak ya, terpikirkan begitu ya. Baik, mudah-mudahan terrealisasi Pak ya, bukan saja hanya dipikirkan. Astungkar. Gimana Pak Kabid tanggapannya Pak Kabid? Baik, terima kasih Pak Dimas, selamat pagi. Jadi itu merupakan masukan yang bagus itu untuk memotivasi atlet-atlet yang ada di Buleleng. Jadi saya berterima kasih, kami dari FPTI Buleleng akan memikirkan juga itu, nanti akan saya sampaikan dengan atasan kami terutama yang di Ketua Umum FPTI Buleleng. Jadi perlu saya tambahkan untuk Desa Rita itu kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Kadek tadi, itu dari PJ Bupati Buleleng sudah memberikan bonus, kemudian dari PJ Gubernur juga kemarin sudah memberikan bonus kepada Desa Rita. Mudah-mudahan nanti dari bapak-bapak lainnya juga bisa memberikan bonus atau bisa dari EPT Buleleng. Itu tergantung nanti dana yang ada gitu. Kemudian untuk anak-anak yang lomba gitu, misalnya ikut dalam Porprov, dalam Porjar, itu setelah dia mendapatkan juara lomba, dia selalu mendapatkan bonus dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Baik, berarti sejauh ini dukungan
Itu secara penuh ya? Iya. Totalitas dari pemerintah kabupaten ya Pak Sekretaris ya? Iya, mudah-mudahan tetap jalan sehingga nantinya banyak atlet yang memang memiliki rasa benar-benar dihargai sehingga bisa mengeluarkan hasil maksimalnya untuk Buleleng gitu. Oke, ya tapi dari sarana prasarana untuk penunjang para atlet ataupun para calon atlet yang dibina itu memang sudah memungkinkan Bapak cukup satu di Buana Patra? Atau mungkin terpikirkan di tempat lain juga begitu Iya. sebagai cadangan? Kalau untuk saat ini memang kita fokuskan di Buana Patra, tapi sebelumnya kami juga menjajaki di daerah Seririt. Jadi kita sudah bertemu dengan Bapak Camat juga Kapolsek yang nantinya akan ada pembangunan papan panjat di lapangan Seririt. Jadi kami masih audiensi secara nyata dan sudah berjalan sampai sekarang, namun realisasi karena ini harus melibatkan banyak pihak, jadi kami perlu mematenkan apa yang kami bawa sehingga nantinya semua pihak itu memang setuju kalau harus ada center lagi arena panjat yang ada di Seririt, karena kita melihat kan dari pihak kecamatan yang ada di barat memang memerlukan arena panjat karena kita harus tahu bagaimana kualitas panjat yang ada di kecamatan di barat seperti Seririt, Banjar dan Grogak, sehingga nantinya kita ada kaderisasi atlet dari kecamatan di sana. Oke, baik, sudah terpikirkan semua ya Pak Iya. Kabid ya? Ya, tambahkan sedikit ini perlu yang tambahkan dari Dinas Pendidikan dulu sudah pernah membantu border yaitu di Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar dan juga di Kecamatan Buleleng itu ditempatkan di SD 2 Sari Mekar, kemudian di Kecamatan Tijekule ditempatkan di SD 15. Nah, itu sudah dibantu kemarin border, namun karena papannya itu pakai papan istilahnya itu kayu itu sehingga mudah itu rusak. Jadi sementara ini kita sudah ajukan, semoga itu segera mendapatkan realisasi dari Dinas Pendidikan sehingga papan-papan itu bisa diperbaiki sehingga di kecamatan-kecamatan bisa melakukan latihan-latihan sehingga banyak bibit-bibit yang bisa kita jaring untuk jadi atlet panjat tebing. Oke, baik. Kita rehat sejenak ya. Mohon izin kepada kedua narasumber sembari menantikan atensi pendengar di 24644. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aduh,
Gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sat Kerti Loke Bali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik jaring atlet panjat tebing melalui Buana Patra Climbing Boulder Competition di tahun 2024. Bersama dua narasumber, Bapak Wayan Sumenade MPD selaku Kabid Kompetisi FPTI Pemkab Buleleng, Bapak Kade Asadi Putra SPD GR, Sekretaris Umum FPTI Pemkab Buleleng. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar selain di 24644 atau bisa ke WA per 1 ya di 081139999790. Sembari menantikan atensi pendengar kepada kedua narasumber, silakan untuk dijawab apa yang menjadi pertanyaan kami begitu ya terkait dengan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi gemilang dalam memproyeksikan baik calon atlet dan juga atlet yang sudah dibina. Ini bagaimana persiapannya prapon ataupun pon nanti di tahun ini, Pak Kabid mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih untuk panjat tebing. Kemarin atlet kita lolos untuk ke prapon, itu sebanyak 5 orang, namun yang lolos di praponnya itu 3 orang atas nama Kadek Meliasih dan Melia, dan juga itu
termasuk desa juga ikut campur di bidang ininya yang lolos. Untuk persiapan itu sudah dipersiapkan sejauh-jauhnya dari EPT Buleleng untuk menempa atlet ini sehingga bisa nanti lolos ke PON nantinya, bisa mendapatkan meraih medali gitu. Berarti ada 8 ya yang diproyeksikan nanti jelang prapon maupun PON nanti, Pak? Yang sudah lulus prapon 3. Ya. Sama yang 5 tadi. Ya. Berarti semuanya ke semuanya persiapan di PON nanti ya, Pak? Oke. Kira-kira apa yang masih menjadi kendala, Bapak? Yang dalam menjadi pelatihan. Kendala di sini adalah tentang peralatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini olahraga ekstrim, perlu peralatan yang betul-betul standar gitu. Jadi mengingat karena itu, terutama kita di sini adalah yang menjadi kendala itu adalah tali itu. Tali itu harganya sangat mahal, lumayan mahal juga itu. Nah, maka dari itu di sini perlu pendanaan yang besar. Kami sudah pernah mengajukan juga yang namanya otobelier itu harganya juga mahal sekali gitu. Maka dari itu merupakan kendala. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah juga memikirkan hal itu, karena kita sudah bisa mencetak atlet seperti desa itu, sehingga nanti ada atlet-atlet yang menjadi penggantinya Desa Rita gitu. Dan ini sudah ada itu. Dan kemarin untuk Popnas kita sudah bisa meraih medali perunggu atas nama Kadek Adiase. Oke, ya memang dari tahun ke tahun itu saja kendalanya Bapak, mengingat peralatan olahraga yang mahal. Sampai sekarang belum juga bisa teratasi begitu. Sebenarnya ini dukungan dari KONI dan dari pemerintah daerah itu sudah sangat luar biasa. Hanya saja memang seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kabid Kompetisi, untuk peralatan dari EPT ini memang mahal karena olahraga dengan media yang mahal gitu loh. Karena kita tidak mungkin memilih tebing-tebing yang ada di alam, tapi kita harus representasikan dalam bentuk wahana, sehingga nantinya mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pihak Buleleng, Bali maupun nasional melalui nama Desa Rita ini, jadi dari pihak yang paling tinggi pengambil kebijakan, kementerian ataupun pihak nasional, ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan desa-desa yang lainnya yang ada di Buleleng begitu. Karena sepengetahuan kami dari KONI pun juga sudah merangsek sampai nasional untuk membawa proposal tentang wahana yang kami punya. Karena ada wahana yang kami punya ada harus tambahan agar menjadi level yang ada di internasional. Itu yang pertama, di boulder kami hanya ada 4 boulder. Jadi kami perlu tambahan 1 boulder. Yang kedua ada di speed, kami ada tambahan sekitar lagi 2 meter ke kanan itu. Kalau itu sudah diupayakan dan ada, kami yakin seluruh atlet itu akan memiliki wahana yang setara dengan apa yang mereka akan lombakan di setiap perlombaan, sehingga nantinya maksimal potensi yang dimiliki oleh anak keluar pada saat latihan dan keluar juga pada saat kompetisi. Karena dengan berkesinambungan dan fasilitas yang memadai, saya yakin atlet itu bakal memberikan yang terbaik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ya, itu efektivitas latihan para atletnya seperti apa, Pak? Kami latihan setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Kalau untuk mengefektifkan atlet ini, memang program yang dicanangkan oleh pelatih ada banyak hal. Jadi kalau strategi ini, mohon maaf kami tidak bisa keluarkan di sini karena kode etik dari tim pelatih. Kalaupun yang bisa dilihat secara umum, kami latihannya sangat-sangat efektif. Malahan yang di GOR itu yang paling sering terlihat itu hanya panjat tebing. Jadi kelihatan rutinnya, konsistennya, kesinambungannya latihan. Malahan kami melakukan kegiatan pemanasan itu sampai ke selain dari trek di Buana Patri, juga kami menyusuri di daerah-daerah yang aman dari lalu lintas begitu. Oke, ini memang ya Buleleng adalah gudangnya atlet-atlet panjat tebing ya.
Iya. Ya bisa dikatakan memang Buleleng andalan Bali ya untuk raihan medali emas nanti di PON ya, Astungkari yang menjadi yang terbaik begitu ya. Karena tadi sudah disampaikan ada 8 nanti Pak ya yang diproyeksikan ikut PON di tahun 2024. Mungkin dari para pengurus FPTI ataupun para pelatih lainnya begitu ya untuk bisa full memberikan motivasi dan supportnya kepada para atlet sampai sejauh ini bagaimana gitu. Tapi sebelum dijawab ya, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Masih Papa Dimas. Oh, masih Papa Dimas. Ada tambahan Papa Dimas, silahkan. Ya, sekarang informasi ini sekarang sedang hujan deras, Mbak. Ayo. Oh, iya, di Panji sedang hujan ya. Oke. Lupa sekali ya. Oke. Ini tambahan saya. Saya laras lagi saya tadi masukannya itu. Maksud saya begini, Bapak narasumber. Itu kan tadi Bapak menyampaikan dari Bupati ngasih bonus, Bapak Gubernur ngasih bonus. Ini untuk tiap bulannya dari pihak artinya ketua KONI atau siapapun, artinya setiap bulannya itu kalau bisa tiap bulan ya minimal 3 bulan lah kasih 200 itu namanya Pak. Itu maksudnya. Oke. Tadi kan Pak Bupati ngasih bonus gitu. Ini kan per bulannya itu yang saya maksudkan Pak. Sehingga menjadi motivasi dan daya gedor untuk atlet-atlet yang berikutnya teman-teman yang lain. Tidak berpikir kita dapat bulanan. Itu maksud saya Pak. Hanya itu tambahannya, terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas. Itu harapan dari Papa Dimas gitu ya, mewakili mungkin ini satu suara untuk Indonesia, untuk Bali begitu ya. Karena memang Desa Arita sudah membawa nama baik Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Setidaknya terpikirkanlah kalau dari KONI dan juga dari para pengurus FPTI itu sendiri. Bagaimana Niki Pak Kabid? Sudah pernah nggak terpikirkan seperti itu? Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Jadi apa yang disampaikan dari Pak Dimas itu bagus sekali karena untuk memberikan semangat nafkah kepada atlet itu yang sudah berprestasi kepada negara gitu. Jadi saya berterima kasih dengan sumbangsih pendapat dari Bapak itu. Jadi terus terang saya sebagai pengurus memang salut dengan pendapat itu. Nanti saya akan sampaikan dengan ketua kami. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Dan perlu juga yang sampaikan di sini untuk Desa Arita dia sekarang di Platnas, di sana sudah ditanggung itu per bulannya sudah ada di sana. Kalau atlet yang ada masih di level daerah, kabupaten sementara belum bisa seperti itu. Gitu. Oke, tidak masuk dalam program mungkin Pak ya? Belum masuk program. Belum masuk program. Karena itu betul dana juga. Oke, ya apalagi program aja belum ada, apalagi SOP-nya begitu ya. Ya nanti Bapak Dimas ya semoga bisa terrealisasi begitu. Jadi dirapatkan dulu kalau memang seperti ini situasi dan kondisinya begitu ya. Ya setidaknya ada rasa kepedulian itu yang dimaksud. Ada perhatiannya dari KONI ataupun para pengurus FPTI itu sendiri begitu ya. Baik, berhubung masih ada waktu kurang lebih 3 menit ke depan untuk Anda pendengar yang tidak sempat on air ke 24644 bisa ke WA Pro 1 ya di 0811 3999 790. Yang pastinya tadi belum terjawab ya satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perbincangan pagi ini terkait dengan support ataupun motivasi dari para pengurus maupun juga pelatih FPTI kepada para atletnya begitu hingga bisa membawa nama baik Buleleng. Seperti apa Bapak? Mungkin setiap hari tuh dikontrol kan seperti itu ya. Dikontrol di WA, di Messenger. Jangan lupa sarapan yang bergizi, mengandung protein gitu contohnya. Nah, ini seperti apa Bapak supportnya keseharian? Karena itu walaupun kedengarannya kecil ya, tapi kan berdampak yang besar Pak bagi para atlet. Bagaimana Pak Kabid? Atau mungkin Pak Sekretaris yang bisa menjawab? Iya. Dari program latihan yang bisa kami share di sini untuk menjaga semangat
atau motivasi dari siswa itu atau atlet binaan kami. Setiap harinya memang apa yang kami berikan kepada atlet adalah dalam bentuk grup WA, Ibu. Nah, di grup WA ini nanti pelatih ini selalu mengontrol. Jadi kemarin pada saat kita ambil contoh pada saat kita tidak bisa berlatih di lapangan, itu atlet itu mengirimkan video. Jadi kalau dibilang penuh, sangat penuh jadinya grup WA itu oleh video-video latihan anak. Jadi di rumah itu anak-anak kalau memang tidak ada warna memanjat, kita bisa melakukan latihan ketangkasan itu dengan pull up, push up, ataupun dengan jogging kecil, jogging panjang ataupun yang lainnya, itu dibentuk dalam bentuk video sehingga dikirimkan melalui grup WA. Ini dikontrol langsung oleh tim pelatih kami maupun ketua kami, sehingga nantinya kalau ada pola yang salah langsung direspon di sana. Dan juga atlet-atlet juga kami mohon untuk menge-share kepada masyarakat luas kalau memang pada saat latihan yang tidak ada unsur strategi itu bisa di-share, dan sudah berlangsung selama kami melaksanakan kegiatan latihan kepada anak-anak atlet FPTI Buleleng. Berarti sudah ada grup WA kekeluargaan seperti itu ya. Jadi keseharian sudah bisa di-share di sana. Jadi tahu gitu ya, selalu ya. Jadi harus selalu mengabarkan ya. Karena satu informasi itu sangat penting gitu ya. Baik, sebagai penutup mungkin semacam apa ya bisa dikatakan himbauan, bukan ya, pesan penting ini. Promosi kalau kita di sini. Jangan sampai promosi terus ya Pak. Setidaknya ada penekanan begitu kepada para atlet untuk tetap menjaga stamina hingga terus bisa menorehkan prestasi yang gemilang. Silakan Pak Kabid terlebih dahulu, baru ke Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Saya di sini memberikan pesan dan kesan kepada semua atau kepada masyarakat yang mempunyai anak yang ingin menjadi atlet. Mari kita bergabung ke FPTI Buleleng. Jangan melihat ekstrimnya itu panjat tebing. Mari kita coba dulu, baru kita ketahui bagaimana rasanya memanjat, bagaimana rasanya kita berada di atas, biar tidak selalu berada di bawah begitu saja. Mari kita mencoba dulu sehingga kita ketahui bahwa panjat tebing itu adalah tidak selalu ekstrim begitu. Terima kasih. Oke, berarti menghilangkan image ekstrimnya ya Pak ya. Baik, Pak Sekretaris silakan. Baik, dari saya pribadi melalui Buanu Padre Climbing Boulder Competition 2024, ayo kita daki dunia bersama FPTI Buleleng. Silakan kepada anak-anak yang memiliki minat dan bakat, ayo bergabung pada perlombaan BPCBC 2024. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini memang pesan-kesannya sangat-sangat mengetuk para calon atlet yang ingin bergabung ke FPTI ya. Astungkare nanti lebih banyak lagi yang terjaring atlet-atletnya hingga membawa nama baik ataupun mengharumkan nama Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapak Wayan Sumanade MPD selaku Kabid Kompetisi FPTI Pemkab Buleleng, dan juga Bapak Kade Asadi Putra SPDGR selaku Sekretaris Umum FPTI Pemkab Buleleng sudah sharing seputar topiknya jaring atlet panjat tebing melalui Buana Patra Climbing Boulder Competition 2024. Dan dengan closing statement tadi menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Balik Ken untuk edisi hari ini Jumat 19 Januari 2024. Salam olahraga. Jaya. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam Singaraja pagi ini di edisi Jumat 19 Januari 2024. Sesaat lagi ada Mbak Tris yang bertugas menemani kebersamaan Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.